Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله جميعا من الضلالة والنار. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi menyebutkan firman-Nya yang mulia, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan di dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-mal, harta benda ini dengan berbagai macam dan ragam bentuknya, maka itu adalah merupakan perhiasan di mana seseorang yang memiliki harta ini, dia betul-betul memperhatikannya, dia betul-betul untuk berusaha menjaganya, mengontrolnya. Maka ladang yang dia miliki, dia senantiasa untuk mengontrolnya. Sawah yang dia miliki, dia kontrol bagaimana keadaan sawah tersebut. Demikian pula bangunan, gedung-gedung yang megah yang mungkin dia miliki dari harta bendanya, maka dia senantiasa melihatnya, memperhatikannya. Sesuatu yang rusak bagian darinya, dia berusaha untuk membenahinya. Demikian pula harta benda yang betul-betul sebagai perhiasan, dengan sebenarnya emas, perak, berlian-berliannya, maka pun dia betul-betul menjaganya, menyimpannya di tempat yang sangat rapi. Demikian pula perniagaan dia yang dengannya dia hasilkan dengannya harta benda tersebut, dia kontrol. Apakah pengeluarannya itu besar? Apakah kemudian hasilnya hari ini ternyata kurang, bahkan mengalami kerugian, dan sebagainya dan sebagainya. Seseorang betul-betul memperhatikan yang namanya harta benda ini, dikarenakan memang harta ini adalah suatu perhiasan, sesuatu yang memang sangat dipentingkan oleh seorang, sehingga dia itu betul-betul menjaganya, betul-betul dia merawatnya. Dia memiliki tempat yang luas, yang kokoh, yang kuat untuk menyimpannya. Bahkan tidak cukup dari itu, dia pun letakkan di sana petugas, orang-orang yang bisa mengamankannya, dan berbagai macam cara agar hartanya itu, agar perhiasannya itu dalam keadaan aman, dalam keadaan baik, dan setiap kali dia akan membutuhkannya, maka dalam keadaan perhiasannya tersebut itu akan bisa diambil sekehendak dia, kapanpun yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang demikian ini kita lihat, yang demikian itu kita saksikan, bahkan kita merasakannya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perhiasan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan dunia ini, yaitu al-banun, anak-anak kita, anak keturunan kita, generasi-generasi kita, darah daging kita. Mereka ini juga adalah merupakan perhiasan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhiasan bagi kita selaku orang tuanya, perhiasan bagi yang lainnya sesama kaum muslimin sebagai generasi penerus. Maka tentu terhadap perhiasan jenis yang ini
terhadap anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, hendaknya kita pun betul-betul mensikapinya, memperlakukannya sebagai betul-betul sosok perhiasan, di mana betul-betul kita merawatnya, betul-betul kita itu menjaganya, menyimpannya, mengamankannya dari berbagai macam arah-arah yang tidak baik, dari berbagai pihak yang menginginkan kejelekan terhadap perhiasan kita ini, harta benda yang berharga ini. Maka hendaknya kita betul-betul untuk mendidiknya dengan pendidikan yang baik, menanamkan kepada mereka nilai-nilai yang baik, kemudian juga mengajarkan kepada mereka adab-adab Islami yang baik. Karena kita sadar betul, kita tahu persis bahwasanya mereka inilah anak-anak kita, inilah keturunan kita, inilah yang nanti mereka akan membantu kita, menolong kita tatkala kita sudah renta, sudah tua. Demikian pula kita sadar betul bahwasanya mereka inilah, anak-anak kita inilah yang nanti akan menggantikan kita tatkala kita telah tiada. Mereka inilah yang dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita selaku orang tuanya, selaku pendidiknya, selaku pihak yang selama ini mengupayakan kebaikan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembiasaan yang baik terhadap anak-anak kita, terhadap putra dan putri kita, demikian pula upaya untuk saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kebaikan, ketenangan, ketentraman yang ada di dalam lingkungan kita ini. Ini merupakan amalan kebaikan yang besar. Ini merupakan sebab akan terjaganya perhiasan kita yang berharga tadi, yaitu anak-anak kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala mereka ini bisa tumbuh dewasa dalam keadaan baik sebagai sosok-sosok yang salih dan salihah, maka sungguh yang pertama akan bisa mendapatkan kebaikannya siapa? Orang tuanya. Kita selaku orang tuanya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus mengalirkan pahala-pahala kebaikan kepada kita atas doa-doa kebaikan yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Meskipun kita telah tiada, meskipun kita telah terbujur kaku di dalam kuburan sana, meskipun kita telah tertimbun dengan tanah dan bebatuan yang ada, maka mereka ini akan bisa menjadi sebab kebaikan itu akan bisa kita peroleh sebagai orang tua meskipun kita telah tiada. Demikian pula ma'asyiral muslimin, mereka juga bisa menjadi perhiasan bukan hanya di dalam kehidupan dunia, di mana kita akan menjadi tenang hati kita, menjadi tentram kalbu kita tatkala melihat putra dan putri kita dalam keadaan baik, dalam keadaan salih dan salihah. Demikian pula mereka akan bisa menjadi perhiasan bagi kita selaku orang tua di akhirat kelak, di akhirat nanti, di mana pada saat itu orang tua akan bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada derajat yang lebih tinggi di dalam surga. Dan hal itu bisababi istighfari waladika. Hal itu disebabkan karena istighfar dari anakmu untukmu. Anak kita memberikan manfaat kepada kita fid dunya wal akhirah. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala upaya-upaya itu tidak ada, bahkan terhadap
perhiasan yang mulia, perhiasan yang berharga ini kita sering melalaikannya, bahkan kita sering untuk kemudian melupakannya, tidak memiliki perhatian terhadapnya, maka sungguh keberadaan mereka ini akan bisa menjadi fitnah bagi kita. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah bagi kalian. Dengan sebab kita tidak membekali mereka dengan kebaikan, dengan sebab kita melalaikan terhadap perhiasan yang berharga ini, bahkan melupakannya, maka akan muncul dari anak-anak kita ini perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dengan itu kita sebagai orang tua akan terkena fitnahnya, akan terkena imbasnya, dampak tidak baiknya. Meskipun itu adalah mungkin pola dan tingkah mereka, namun kita sebagai orang tua akan terkena dampak tidak baiknya tadi. Kapan itu terjadi? Itu terjadi tatkala kita melupakan, melalaikan perhiasan yang berharga yang mulia ini, yaitu anak-anak kita. Demikian pula bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahkan keberadaan mereka, anak-anak kita ini, yang aslinya adalah merupakan perhiasan yang berharga, yang mewah, yang Allah anugerahkan kepada kita, itu bahkan bisa menjadi musuh bagi kita, musuh bagi kita, orang tuanya. Kalaulah yang dihadapi itu adalah musuh dari kalangan kufar dalam medan jihad yang besar, maka biiznillah ta'ala kita tidak berat untuk kemudian berusaha untuk menghadapinya. Namun apa jadinya tatkala musuh itu ternyata adalah anak-anak kita sendiri? Dan hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil kita hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, disuruh, dipanggil kita semuanya hamba yang beriman, agar kemudian memiliki perhatian akan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga di antara anak-anak kalian, istri-istri kita, anak-anak kita, itu merupakan musuh bagi kalian. Hendaknya kalian mewaspadainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini sebagai tanbih bagi kita semuanya, sebagai peringatan bagi kita semuanya, bahwasanya keberadaan tadi, perhiasan yang berharga anak-anak kita, tatkala kita tidak berupaya untuk mengarahkannya, mendidiknya, maka dia akan bisa menjadi musuh bagi kita, akan menjadi pihak yang akan menjadikan diri untuk berat untuk menghadapinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk selalu berupaya dan berusaha untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk saling berta'awun di antara kita dengan berbagai macam ragam dan bentuknya, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan lingkungan kita. Dikarenakan dengan ta'awun antar sesama kita, maka lingkungan akan terjaga, maka keberadaan harta yang berharga kita
perhiasan mulia kita, anak-anak kita pun akan terjaga di atas fitrahnya, di atas kebaikannya, yang dengannya sekali lagi kita akan bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dari anak keturunan kita tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya untuk selalu berupaya menggalangkan kekuatan kita, menggalangkan kerjasama kita untuk mewujudkan anak-anak keturunan kita yang baik, anak-anak keturunan kita yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di antara upaya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk menjaga perhiasan yang berharga ini tadi, anak-anak ini tadi dalam keadaan baik, dalam keadaan salih dan salihah, adalah masing-masing kita sebagai orang tua berupaya juga untuk mendidik kita, diri-diri kita sebagai sosok yang salih dan salihah juga. Karena dengan inilah, dengan salihnya orang tua, dengan baiknya orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal. Allah akan berikan pula kesalehan tersebut kepada anak-anaknya, kepada putra dan putrinya. Oleh karena itu, di antara mereka sebagian salaf mengatakan dalam rangka berupaya untuk membentuk dan menjaga kesalehan anak-anak mereka, mereka berupaya sekuat tenaga untuk menjadi sosok pribadi-pribadi yang saleh, sosok-sosok pribadi yang gemar dan selalu melakukan amalan-amalan salih. Di antara mereka mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Di antara mereka ada yang mengatakan kepada putranya, sungguh dan sungguh aku akan menambah, akan memperbanyak salatku. Salat merupakan salah satu amalan soleh dari sekian banyak amalan soleh. Sungguh-sungguh aku akan menambah dan menambah salatku, menambah ibadahku. Untuk siapa? Dalam rangka apa? Min ajlik, untukmu wahai anakku, untukmu wahai putraku. Artinya para salaf dahulu itu berupaya ingin mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, maka mereka pun memulai hal tersebut dari diri-diri mereka. Mereka berupaya, berusaha memperbanyak, melakukan amalan-amalan soleh, salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya dan yang lainnya, agar terbentuk pada dirinya sosok yang soleh. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya generasi anak keturunan yang soleh pula. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di antara sebab untuk bisa mendapatkan anak-anak yang baik dan agar terjaga perhiasan yang berharga tadi itu anak-anak kita, adalah untuk tidak jemu-jemunya kita, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang saleh, la syak, tidak diragukan lagi. Sosok yang beramal saleh tidak diragukan lagi. Namun senantiasa bersama dengan kesalehannya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk kalangan mereka orang-orang yang saleh. Demikian pula Nabiullah Zakaria, tidak diragukan lagi kesalehannya, senantiasa untuk berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu
anak keturunan yang baik. Bahkan mereka para hamba-hamba Allah yang salih dari kalangan terdahulu yang mendahului kita, senantiasa mereka melantunkan doa-doa mereka dengan mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami, ya, sebagai penyejuk pandangan dan mata kami. Maka tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin. Tidak ada yang lebih mengembirakan seorang mukmin daripada melihat anak keturunannya, putra dan putrinya dalam keadaan saleh, dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dinyatakan Al-Imam Al-Qurtubi, ya, beliau mengatakan, laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin daripada dia melihat istri-istrinya, anak-anaknya dalam keadaan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mereka menjadi sosok pribadi yang salih dan salihah. Maka itu pun tentunya harapan kita semuanya. Dan doa ini adalah merupakan salah satu upaya yang hendaknya kita jangan lalai darinya, atau bahkan lebih-lebih lagi untuk kita melupakannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya rabbal alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.